Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, waktu untuk kita sejenak rehat, untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pada bulan yang lalu, nasihat yang pertama adalah terkait dengan nasihat untuk mengesahkan Allah dan mengamalkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan siang hari ini, nasihat yang kedua yang beliau sampaikan radhiyallahu ta'ala anhuma adalah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, menegakkan salat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Salat diwajibkan 5 waktu dengan cara Allah Azza wa Jal memi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah sebuah kebutuhan seorang hamba, serta salat merupakan sebuah bentuk manifestasi seorang hamba Allah Azza wa Jal untuk mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Sebagaimana kita ketahui di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Azza wa Jalla menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dengan senantiasa bersabar dan salat, yang dimana wa innaha lakabiratun, sejatinya salat tersebut merupakan perkara yang paling berat, perkara yang paling sulit, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jal, dan manut apa yang Allah Azza wa Jal perintahkan kepadanya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsir Jalalain, kata beliau, ista'inu ay utlubul ma'unata ala umurikum.
mintalah kepada Allah Azza wa Jal pertolongan akan kebutuhan-kebutuhan kalian semuanya. Bisabri, dengan cara kita menahan diri kita, menahan emosi kita, menahan sesuatu yang kita mungkin benci. Apalagi di zaman sekarang yang kita mendengarkan beberapa hari ini, ada hal-hal yang mungkin kita saksikan sekarang. Maka beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala memberikan bimbingan kepada kita bahwa setiap kita senantiasa untuk menahan diri, bersabar terkait dengan apa yang mungkin kita benci. Dan itu sejalan dengan apa disampaikan oleh Imam Muhammad ibn Al-Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala ketika beliau pernah mengatakan, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada 4 poin penting yang beliau sampaikan. Yang 4 poin tersebut adalah 4 poin yang bisa mengangkat seorang hamba menuju derajat yang paling tinggi. Wa in qalla amaluhu, walaupun hamba tersebut amalnya sedikit. Wa in qalla ilmuhu, walaupun hamba tersebut ilmunya sedikit. Di antara 4 itu adalah al-hilmu. Dia mampu menahan jiwanya, dia mampu menahan emosinya, dia mampu menahan sesuatu yang dia benci, dan itu tentunya dengan senantiasa dia memohon kepada Allah Azza wa Jal bantuan untuk melakukan itu semuanya. Kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wassalah, dan dengan salat, yang dimana beliau menyebutkan bahwasannya salat merupakan sebuah zikir yang paling agung, ta'ziman li sya'niha, dalam rangka untuk mengagungkan perkara terkait dengan masalah salat. Ketika seorang hamba mendapatkan sebuah permasalahan apapun, maka kata kuncinya apa yang disampaikan Allah Azza wa Jal dan apa yang ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti dengan sabar dan dengan salat. Dan beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki sebuah perkara yang sangat sulit, perkara yang menjadikan beliau berat, perkara yang menyusahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, badara ila salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersegera mengambil air wudunya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung memohon kepada Allah agar apa yang menimpa kepada beliau dari kesulitan, dari kesusahan, dari sesuatu yang beliau benci, itu akan hilang, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan itu semuanya kecuali Allah Azza wa Jal. Dan di antara pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana mereka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika mereka menjelaskan terkait dengan sikap seorang hamba Allah Azza wa Jal ketika ada sebuah fitnah, ketika ada sebuah permasalahan yang pelik, ketika ada sebuah permasalahan yang sangat luar biasa besarnya, maka mereka menyampaikan bahwa dengan cara hifdzul lisan, dengan cara kita menjaga lisan kita, dengan cara kita senantiasa mengatur, mengendalikan lisan kita semuanya, maka itu semuanya bisa menjadikan kita terbebas dari segala macam fitnah. Pernah pada suatu hari Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, beliau didatangi oleh 2
ulama di kalangan ulama ahli qiraah yang pertama adalah Al-Imam Al-Kisai dan yang kedua adalah Al-Imam Al-Yazidi. Kemudian datanglah waktu salat maghrib dan disepakati untuk menjadi imam adalah Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Al-Kisai kita kenal, beliau seorang ahli qiraah, beliau seorang ahli lughah, ahli bahasa. Dan kemudian beliau mengimamin salat maghrib. Ketika beliau membaca surat Al-Kafirun, beliau sempat lupa bacaan surat Al-Kafirun. Padahal seorang yang hafal 30 juz mutqin, seorang ahli di dalam masalah qiraat. Akan tetapi beliau rahimahullahu ta'ala keliru membaca surat Al-Kafirun. Kemudian setelah selesai salat maghrib, beliau dikatakan oleh Al-Imam Al-Yazidi rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan, ahakadha qari'u ahli Kuffah, begitukah penghafal ahli Kuffah sehingga dia lupa membaca surah Al-Kafirun. Kemudian Al-Imam Al-Kisai tidak membalasnya. Kemudian datanglah waktu salat Isya. Kemudian akhirnya yang menjadi seorang imam di baiat adalah seorang Al-Imam Al-Yazidi, satu imam yang ahli qiraat juga, yang tadi sedikit menyinyir apa yang terjadi kepada Al-Imam Al-Kisai. Subhanallah, ketika beliau membaca surat Al-Fatihah, sempat beliau tertegun sedikit sejenak. Beliau lupa. Kemudian dibetulkan oleh Imam Al-Kisai dan makmum yang ada di belakangnya. Kemudian akhirnya ketika selesai salat Isya, Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala mendatangi Al-Imam Al-Yazidi dengan mengatakan, ihfad lisanak, coba jagalah lisanmu, la taqul fatubtala, jangan kau mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, melainkan kau akan diuji oleh Allah Azza wa Jal. Fa innal bala, sejatinya yang namanya ujian, muwakkalun bil mantiqi, itu sesuai dengan ucapan yang disampaikan, yang diutarakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa hafidhakumullahu jami'a. Maka dengan ini semuanya apa disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap perkara yang menjadikan seorang muslim itu resah, maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan cara kita bersabar, dengan cara kita menahan diri kita, dan juga dengan kita senantiasa salat. Dan disebutkan kata beliau lanjutannya, waqila al-khitab, dan juga kata beliau Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ayat yang mulia ini diarahkan kepada orang-orang Yahudi pula. Ketika beliau melihat, memandang bahwasannya dalam ayat ini orang-orang Yahudi mengalami sesuatu yang kesulitan dari keimanan, karena mereka berat untuk menerima apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan kemudian di samping itu, orang-orang Yahudi menginginkan sebuah kekuasaan, sampai mengatakan bahwasannya nabi yang terakhir datangnya dari orang-orang Yahudi. Dan kemudian disebutkan bahwasannya Allah Azza wa Jal memerintahkan orang-orang Yahudi untuk senantiasa bersabar, dengan senantiasa mereka berpuasa dan juga salat, karena disebutkan bahwasannya turisul khusyu'a wa tanqi al-kibar, bahwasannya itu semuanya bisa menjadikan setiap hamba Allah Azza wa Jal khusyuk, memahami sebuah permasalahan yang terjadi, dan semuanya adalah tentunya dengan ketentuan Allah Azza wa Jal.
Dan itu semuanya lakabiratun lasaqilatun illa alal khashiin as-saqinina ila ta'ah. Dan itu semuanya perkara yang berat, perkara yang bisa hanya dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, as-salatu nurun, salat adalah cahaya, yang dimana fas-salatu nurun, salat itu adalah cahaya, nurun lil abdi fi qalbihi, memberikan cahaya bagi seorang hamba dalam hatinya, wa fi wajhihi, dan cahaya di wajahnya, wa fi qabrihi, dan cahaya di kuburannya, wa fi hasyrihi, dan cahaya ketika dikumpulkan di hari kiamat kelak. Walihada tajidu aksaran nasi nuran fil wujuh aksaruhum salata. Dan seorang ketika melihat orang lain wajahnya bersinar, melainkan karena mereka itu senantiasa memperbanyak salat, senantiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan pula bahwasannya salat itu sebagai cahaya yang dimana bisa memberikan taftahu alaihi babal ma'rifati lillah. Dengan salat seorang bisa lebih kenal dengan Allah Azza wa Jal. Dengan salat bisa mengetahui terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal. Dengan salat seorang hamba Allah Azza wa Jal mengetahui bahwasannya tiangnya agama Allah dengan mendirikan salat. Bahkan disebutkan pula dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat, maka dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak cahaya, petunjuk dan keselamatan. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah, dia tidak ada cahaya di hari kiamat, dia tidak mendapatkan petunjuk pada hari kiamat, dan dia tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumul qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf, dan dia di hari kiamat kelak bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'a. Ini nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma setelah beliau memberikan nasihat tentang tauhid, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah, dan kemudian yang kedua dengan cara dia melakukan hubungan dengan Allah Azza wa Jal dengan mendirikan salat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa mengadakan hubungan baik dengan Allah, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan hubungan dia dengan manusia akan menjadi baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.